Tidak banyak yang tahu bahwa di daerah Kartasura yang merupakan salah satu kecamatan di Sukoharjo, dulunya merupakan kerajaan Mataram Islam yang terkenal dengan sebutan Keraton Mataram Kartasura karena terletak di Kartasura. Daerah ini pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Mataram Islam setelah terjadi pemindahan pusat pemerintahan dari Keraton Mataram Pleret. Keraton Mataram Kartasura dibangun oleh Sunan Amangkurat II atau Sunan Amangkurat Amral dengan pertimbangan bahwa Keraton Mataram Pleret sudah pernah diduduki musuh, yaitu Trunajaya. Keraton Kartosuro itu sebelum dijadikan keraton, itu namanya Desa Wonokarto. Keraton Kartosuro itu asal muanya dulu dari Kerajaan Pleret di daerah Yogyakarta. Itu di Pleret itu rajanya bernama Hamangkurat Agung. Nah, Sinun Hamangkurat Agung itu punya putra dua, namanya Pangeran Buker sama Pangeran Hamra. Bahwa Hamangkurat Agung pada waktu itu masih berdekatan sama Belanda. Nah, Hamangkurat Agung itu maunya waktu itu mau kepengen untuk meninjau atau mendatangi atau pergi ke Batavia, Jakarta. Tapi keadaan beliau setelah berangkat sampainya di dekat kota Bojo atau Waringin sebelah barat Semarang, itu keadaan Sunan Hamangkurat Agung itu sakit-sakitan. Atas beliau tidak lama kemudian meninggal. Nah, setelah meninggal, jasadnya juga dimakamkan di daerah tersebut. Waktu itu beliau sebelum meninggalnya itu pesan untuk mencarikan tempat yang baik, namanya Desa Tegal Harum. Maka makam Sunan Hamangkurat Agung itu dinamakan makamnya di Tegal Harum. Dan sampai sekarang itu makam atau lokasi itu masih diurusi sama Pemda setempat, sampai sekarang masih baik-baik. Lalu itu sudah ditinggal Sunan Hamangkurat Agung, keadaan Pleret berantakan. Tapi peninggalan sampai sekarang itu ya juga masih itu bekas masjid, itu tinggal puing-puing atau pondasi. Kalau kerajaan dia tinggal pondasi. Tapi sekarang kalau masih dilihat ya bisa dilihat, tapi itu di dekat sebelah Kuto Gede, sebelah timur Kuto Gede. Lalu putra keduanya itu yang mendapatkan wahyu atau yang mendapatkan artinya wahyu yang untuk meneruskan ayahnya, itu yang namanya Hamangkurat Amral. Itu sampai kebingungan cari tempat tanah, itu sampai di di kakinya Gunung Merapi Merbabu, daerah Boyolali, daerah sebelah utara dekat bandara. Nah, tidak tahunya itu ya ketemu juga di sebelah barat bekas Keraton Pajang. Ya tadi yang saya sebutkan namanya Desa Wonokarto. Lantas beliau Hamangkurat Amral setuju dan senang pada tempat tersebut tadi. Lantas beliau memerintahkan para abdi dalam untuk membangun. Sebelum dibangun itu diukur dulu tempatnya atau lokasinya menyukupi apa tidak. Nah, namanya diukur itu selalu lebar ke daerah alun-alun selatan sampai alun-alun ke utara, itu menyukupi. Dari barat ke timur juga mencukupi. Semua itu. Lantas pada tahun 1679 Sunan Hamangkurat memerintahkan terus dibangun selama 7 bulan apa 1 tahun kurang sedikit. Itu ada tahun 1680 akhirnya yang menjadi raja yang pertama Sinun itu Pangeran Amral. Lantas sesudahnya bertahta dipindah ke Boyongan ke Kartasura atau Keraton Kartasura itu
dinamakan Sinur Hamangkurat Amrang. Sinur Hamangkurat kedua, sebab ke-1 tadi Mangkurat Agung yang pertama. Lantas di sini Wonokarto dinamakan Kerajaan Kartosuro. Berdiri pada 1680 sampai 1745. Di sebelah timur keraton terdapat sebuah situs yang disebut oleh masyarakat dengan Gunung Kunci. Bukit kecil yang dahulunya merupakan taman sari keraton tersebut terdapat beberapa makam keramat. Selain makam yang berada di Gunung Kunci, Keraton Kartasura juga memiliki kompleks makam. Nah, yang Mas Ngabe Sutorso itu di makam di sini itu yang sampai sekarang dinamakan makam Cikal Bakal. Makam Cikal Bakal itu artinya makam yang pertama. Itu ada tahun 1811 sampai sekarang. Lamanya sudah kurang lebih 200 tahun. Nah, kalau makam di sini itu dua golongan. Golongan yang paling besar itu masih kerabat dalam atau keluarga dari Keraton Surakarta, dan kedua golongan umum itu dari dekat lingkungan sini sekitar Keraton Kartosuro. Itu lalu makam yang terkenal ini. Makam yang terkenal tadi saya aturkan Mas Ngabe Sutorso sebagai Cikal Bakal, makam utama, dua kalinya Raden Ayu Adipati Sedah Merah. Raden Ayu Sedah Merah itu waktu dulunya itu Garwo Ampil, istri raja yang ke-9. Namanya waktu kecilnya itu Raden Ajeng Mayangsari. Bahwa beliau itu punya kelainan atau kelebihan, sukanya mimpin sama teman-temannya itu kepandaian itu semencak silat. Lah, gendeng situnya itu pandai, lincah, cakep, lantas diberi pangkat namanya Adipati. Jadi nama lengkapnya Raden Ayu Adipati Sedah Merah. Itu meninggalnya pada tahun 1826 itu meninggal. Waktu itu beliau masih berusia berapa? 52 tahun. Sampai sekarang makamnya di sebelah situ di Sugro Kasbes itu masih dipelihara baik-baik. Itu pengunjungnya dari mana saja, Mbak? Yang banyak dari Malaka, dari Malaysia, dari Singapura, dari Sabang, Medan, dari Ternate, Duri, Bali, itu semuanya tanya umpamanya pertama, makam yang pertama mana, Mbak? Itu namanya Mas Ngabe Sutorso. Di Bufratu, di Sekati, di Sungkem, dikasih bunga. Lantas yang kedua, Mbak, makam yang terkenal itu Raden Ayu Sedah Merah. Itu disekat, disungkem, dipotret, lantas dibersih, tidak bersih, tapi malah suruhan, Mbak. Beliau malah ngasih uang, Pak, Mbak, ini supaya lebih bersih lagi, saya mohon titip untuk dipelihara, diperbaharui, cat, itu loh, catnya tiang-tiang atau tiang-tiangnya suka dicat, ya saya sanggup. Sampai sekarang kita merasa baik. Itu pengunjungnya kalau malam Jumat, Kamis sampai hari Minggu, itu banyak. Di dekat kompleks makam terdapat sebuah pohon beringin raksasa yang menaungi dua buah batu besar. Kedua batu besar ini bukan peninggalan dari keraton, melainkan hanya sebuah penanda lokasi bahwa di daerah ini pernah berdiri Keraton Mataram Kartasura. Keberadaan inti bangunan Keraton Kartasura yang ditandai dengan dua buah batu besar ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, sehingga sebagian besar peziarah merupakan orang-orang yang mencari wangsit. Nyekar,
lantas permohonan itu menurut kebutuhan sendiri-sendiri. Entah itu minta bener apa enggak, saya enggak tahu. Tapi kalau saya dengar itu, aduh mbak, ya orang banyak, kalau agama ya banyak. Itu mohon maaf. Tapi kalau minta tolong sama saya itu urut. Saya kalau nyekat nyungkem itu kan zikir tahlil, doa sama matur. Itu kurang lebih setengah jam. Jadi yang minta tolong sama saya itu senang, menurut apa yang kebutuhan. Kadang ya mbak ya, orang yang belum bisa itu langsung minta pada yang semari atau makam. Aduh, naudzubillah mbak. Nah, minta sama Allah. Itu kan yang meninggal itu kan tidak lain cuma minta doa mbak. Pak soal didoakan diterima pada Allah. Itu tidak. Itu ya menurut keyakinannya sendiri-sendiri, kepercayaan sendiri.